3 tahun aku korbankan segalanya untuk merawat suamiku yang sakit parah. Tapi saat suamiku meninggal, dia justru mewariskan rumah mewah kami satu-satunya kepada adiknya. Ibu mertua dan adik iparku langsung mengusirku. Mereka tidak tahu, wasiat itu adalah. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit di luar jendela kamar itu seolah tidak pernah berganti warna. Selama 3 tahun, dunia Clara menyusut menjadi ruangan berukuran 4 kali 5 meter, dengan aroma antiseptik yang samar dan suara mesin oksigen yang mendesah teratur. 3 tahun lalu, Fikri, suaminya, didiagnosis menderita penyakit degeneratif langka. Dokter mengatakan harapannya tipis. Sejak saat itu, Clara mendedikasikan setiap detik hidupnya untuk merawat pria yang sangat dicintainya itu. Ia mengorbankan karirnya, waktu tidurnya, dan masa mudanya. Semua ia lakukan dengan ikhlas, demi janji pernikahan yang pernah ia ucapkan. Pagi itu, Clara baru saja selesai membersihkan tubuh Fikri yang kini hanya berbalut tulang. Wajah tampan yang dulu selalu tersenyum itu kini tirus dan pucat. Clara menyisir rambut Fikri dengan lembut, jemarinya bergerak penuh kasih. "Mas Fikri hari ini mau dengar cerita apa?" bisiknya, meskipun ia tahu Fikri mungkin tidak bisa mendengarnya. Suaminya sudah tidak responsif selama 6 bulan terakhir. Clara merapikan selimut, memastikan Fikri nyaman, sebelum ia duduk di kursi kecil di samping tempat tidur. Matanya terasa berat. Ia tidak tidur nyenyak selama berhari-hari, hanya memejamkan mata sejenak saat tubuhnya benar-benar menyerah pada kelelahan. Clara sedang menyuapkan bubur saring melalui selamakan Fikri ketika pintu kamar diketuk kasar, lalu terbuka tanpa menunggu jawaban. Ibu Weti dan Renita, ibu mertua dan adik iparnya, masuk dengan langkah angkuh. Aroma parfum mereka yang menyengat langsung memenuhi ruangan, kontras dengan aroma obat yang sudah biasa tercium. Renita, yang berusia 20 tahunan, langsung menatap ponselnya, seolah pemandangan di kamar itu menjijikan. Ibu Weti, sementara itu, menatap Clara dengan pandangan menilai. "Bagaimana Fikri? Masih begitu-begitu saja?" tanya Ibu Weti, nadanya datar, lebih mirip basa-basi daripada pertanyaan tulus. Ia bahkan tidak memandang putranya yang terbaring lemah. Matanya sibuk mengamati perabotan di dalam kamar. Clara mengangguk pelan. "Masih sama, Bu. Dokter bilang kita harus terus berdoa." "Berdoa saja tidak cukup, Clara," sahut Renita ketus, matanya masih terpaku pada layar ponsel. "Kalau butuh biaya, ya bilang. Jangan sampai Fikri tidak terurus." Hati Clara terasa perih mendengar tuduhan tersirat itu. "Saya merawat Mas Fikri dengan baik, Renita. Semua kebutuhannya saya penuhi." Ibu Weti tertawa kecil, tawa yang terdengar sumbang. "Merawat itu pakai uang, Clara. Kami lihat kamu sudah lama tidak bekerja. Jangan sampai kamu jual-jual barang di rumah ini tanpa bilang kami. Apalagi rumah ini kan rumah peninggalan almarhum ayahnya Fikri." Clara mengepalkan tangannya di bawah selimut Fikri. Ini selalu terjadi. Mereka tidak pernah datang untuk menjenguk Fikri. Mereka datang untuk memastikan aset mereka aman. Selama 3 tahun Fikri sakit, Ibu Weti dan Renita hanya muncul beberapa kali. Setiap kunjungan selalu berakhir sama. Mereka akan mengeluh tentang kesulitan keuangan mereka, tentang kebutuhan Renita yang harus kuliah di tempat mahal, atau tentang arisan Ibu Weti yang harus dibayar. "Bu," kata Clara, suaranya lelah, "saya tidak menjual apa-apa. Semua tabungan saya dan Mas Fikri sudah saya gunakan untuk pengobatannya." "Nah, itu dia," seru Renita, akhirnya meletakkan ponselnya. "Jadi benar uang kalian sudah habis? Terus bagaimana nanti? Kami ini keluarga, Clara. Harusnya kamu terbuka." Ibu Weti mendekati Clara. Ia tidak berbisik, suaranya sengaja dikeraskan. "Dengar, Clara. Ibu ini sedang ada kebutuhan mendesak. Uang muka untuk mobil baru Renita. Kasihan dia kuliah harus naik angkutan umum. Kamu kan masih pegang kartu ATM Fikri yang satu lagi, kan? Yang isinya sisa uang bisnisnya dulu. Pakai saja dulu. Nanti kalau Fikri sembuh, kami ganti." Clara menatap ibu mertuanya. "Sembuh." Sebuah kata yang sudah lama tidak ia dengar dari mulut dokter. "Bu, uang itu untuk obat-obatan Mas Fikri. Stoknya." "Halah, obat-obatan," potong Ibu Weti kasar. "Pakai BPJS saja tidak bisa? Kenapa harus pakai uang tunai? Kamu ini sengaja mau menghabiskan harta anak saya, ya? Supaya nanti kalau Fikri tidak ada, kamu bisa foya-foya."
Air mata Clara menggenang. Dihina seperti itu di depan suaminya yang tidak berdaya terasa sangat menyakitkan. Tapi ia terlalu lelah untuk berdebat. Ia hanya ingin mereka pergi. Ia ingin kedamaian di kamar ini kembali. Dengan tangan gemetar, Clara mengambil dompetnya, mengeluarkan kartu yang dimaksud Ibu Weti. Kartu itu sebenarnya berisi sisa dana darurat yang sengaja ia simpan jika Fikri membutuhkan tindakan medis mendadak. Pinnya tanggal lahir Renita, kata Clara pelan. Mata Ibu Weti dan Renita berbinar. Renita segera menyambar kartu itu dari tangan Clara. Nah, begini kan enak. Saling bantu, kata Ibu Weti, senyumnya mengembang. Ya sudah, kami pulang dulu. Mau urus mobil itu. Nanti kalau ada apa-apa dengan Fikri, kamu telepon saja. Mereka berdua keluar dari kamar secepat mereka masuk, meninggalkan Clara yang termangu. Clara menoleh ke arah Fikri. Setetes air mata jatuh dari sudut mata suaminya. Clara terkejut. Ia mengira Fikri tidak sadar. Ia segera menghapus air mata itu. Mas Fikri dengar. Clara memeluk suaminya. Maafkan Clara, Mas. Maaf. Ia menangis dalam diam, merasakan betapa tidak adilnya hidup ini. Ia yang merawat, mereka yang menikmati. 2 minggu setelah kunjungan itu, kondisi Fikri memburuk drastis. Mesin monitor di samping tempat tidur berbunyi nyaring, menunjukkan garis datar. Clara panik, ia memompa dada Fikri, memberikan napas buatan, meneriakkan nama suaminya berulang kali. Tapi Fikri tidak kembali. Malam itu, di tengah hujan deras, Fikri menghembuskan napas terakhirnya di pelukan Clara. Clara meraung, memeluk tubuh suaminya yang mulai mendingin. Dunianya runtuh. Pria yang menjadi pusat hidupnya selama ini telah pergi. Setelah mengurus pemakaman dengan sisa tenaga yang ia miliki, Clara duduk sendirian di ruang tamu yang terasa kosong. Ibu Weti dan Renita baru saja pulang, setelah memastikan semua tamu pelayat pergi. Selama prosesi pemakaman, mereka berdua menangis paling kencang, memukul-mukul peti jenazah, seolah mereka yang paling kehilangan. Tapi Clara tahu, tangisan itu palsu. Clara hendak beranjak ke kamar untuk beristirahat, ketika ia mendengar suara bisik-bisik dari teras depan. Ibu Weti dan Renita rupanya belum benar-benar pergi. Mereka sedang berbicara di dekat jendela. Akhirnya, terdengar suara Ibu Weti, penuh kelegaan yang mengerikan. Tidak perlu lagi kita pura-pura sedih. Sekarang, urusan kita adalah warisan. Renita terkikik. Ibu benar. Besok, cepat tanyakan pengacaranya Fikri soal surat-surat. Terutama surat rumah ini. Aku tidak mau si Clara itu dapat bagian apa-apa. Clara menutup mulutnya, menahan jeritan. Tubuhnya gemetar hebat, bukan lagi karena kesedihan, tapi karena campuran antara amarah dan rasa ngeri. Suaminya baru saja masuk ke liang lahat, dan mereka sudah membicarakan harta. Malam itu, Clara menyadari bahwa perang sesungguhnya baru saja dimulai. Kantor pengacara itu terasa dingin. Pendingin ruangan diatur pada suhu rendah, membuat Clara yang hanya memakai gamis hitam sederhana, semakin merasa menggigil. Ia duduk di kursi kulit yang kaku, berseberangan dengan meja mahoni besar milik Pak Adnan, pengacara keluarga yang sudah lama mengurus aset Fikri. Di sampingnya, dengan jarak yang terasa seperti jurang pemisah, duduk Ibu Weti dan Renita. Berbeda dengan Clara yang matanya masih sembab dan wajahnya pucat karena duka, Ibu Weti dan Renita tampak segar. Mereka juga memakai baju hitam, tapi dari bahan sutra mahal yang mengkilap, dengan riasan wajah yang lengkap. Mereka lebih terlihat seperti akan menghadiri acara sosialita daripada acara pembacaan wasiat. Renita bahkan sibuk memainkan kukunya yang baru saja dimanikur, terlihat tidak sabar. Pak Adnan masuk ruangan, membawa sebuah map tebal dan beberapa dokumen. Wajahnya serius. Ia adalah pria parubaya yang bijaksana, dan ia menatap Clara dengan sorot mata yang sulit diartikan, campuran antara simpati dan sesuatu yang lain, mungkin kewaspadaan. Selamat siang, kata Pak Adnan, suaranya berat. Kita berkumpul hari ini untuk melaksanakan wasiat yang ditinggalkan oleh almarhum Bapak Fikri. Saya akan membacakan isi surat wasiat yang telah disahkan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Ibu Weti menegakkan duduknya, senyum tipis tersungging di bibirnya. Renita menghentikan aktivitasnya memainkan kuku dan menatap Pak Adnan dengan penuh antisipasi. Clara hanya menunduk, memilin ujung jilbabnya. Baginya, semua ini tidak penting. Harta Fikri tidak akan bisa menggantikan Fikri. Ia hanya ingin semua ini cepat selesai. Pak Adnan membuka segel amplop coklat besar dan mengeluarkan selembar kertas berharga. Ia berdeham. Dalam surat wasiat ini, tertanggal 6 bulan sebelum beliau meninggal dunia,
Almarhum Bapak Fikri menyatakan dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan. Pak Adnan mulai membacakan poin-poin awal. Beberapa polis asuransi pendidikan untuk keponakan-keponakan jauh. Donasi untuk panti asuhan tempat Fikri pernah menjadi sukarelawan. Lalu, ia sampai pada pembagian aset keuangan. Untuk seluruh aset berupa tabungan, deposito, dan investasi reksadana atas nama Bapak Fikri, lanjut Pak Adnan, dibagi rata dalam 3 bagian yang sama besar. 1 bagian untuk ibunda tercinta, Ibu Weti. 1 bagian untuk adik kandung, Saudari Renita. Dan 1 bagian untuk istri tercinta, Ibu Clara. Ibu Weti mendengus pelan. Renita memutar bola matanya. Mereka berdua tahu tabungan Fikri sudah menipis. Sebagian besar sudah mereka kuras selama Fikri sakit. Ini bukan bagian yang mereka tunggu. Clara tetap diam. Ia tidak mengharapkan apa-apa. Dan sekarang, kata Pak Adnan, suaranya sedikit melambat, kita sampai pada aset utama. Aset berupa tanah dan bangunan, yaitu rumah mewah yang saat ini ditempati di alamat Jalan Cendana nomor 12. Inilah saatnya. Udara di ruangan itu terasa semakin berat. Ibu Weti dan Renita mencondongkan tubuh ke depan, wajah mereka tegang penuh harap. Mereka yakin, sebagai ibu dan adik kandung, merekalah yang paling berhak. Clara, dalam pikiran mereka, hanyalah orang luar. Pak Adnan menarik napas dalam. Saya wariskan sepenuhnya, seluruh kepemilikan dan hak atasnya, kepada... Jantung Renita berdebar kencang. Ibu Weti meremas tas tangannya. Adik kandung saya satu-satunya, Renita. Hening sejenak. Lalu, Ibu Weti menarik napas lega yang terdengar keras. Ia menoleh ke Renita dan menggenggam tangan putrinya erat-erat. Senyum kemenangan yang murni dan tanpa tedeng aling-aling terbit di wajah mereka. Renita menatap Clara dengan tatapan mengejek, seolah berkata, "Lihat, kamu tidak dapat apa-apa." "Kasihan sekali kamu, Clara," desis Ibu Weti, suaranya penuh kepuasan. "Sudah capek-capek merawat, akhirnya kamu harus angkat kaki juga dari rumah itu. Memang dari awal kamu itu tidak pantas tinggal di sana." Renita tertawa kecil. "Benar, Bu. Akhirnya rumah itu kembali ke pemilik yang sah. Aku sudah punya banyak rencana untuk merenovasi kamar utama yang bau obat itu." Clara merasakan hatinya seperti diremas. Bukan karena ia kehilangan rumah. Bukan karena ia tidak mendapat warisan. Tapi karena kekejaman kata-kata mereka. Di saat duka masih menyelimutinya, mereka tega menusuknya berkali-kali. Namun, Clara tidak menangis. Ia tidak berteriak. Ia sudah menduga ini akan terjadi. 3 tahun merawat Fikri dalam diam telah mengajarinya satu hal, ketahanan. Clara hanya menutup matanya sejenak, menarik napas panjang, lalu membukanya. Ia menatap Pak Adnan, yang sejak tadi mengamatinya dengan cermat. "Apakah sudah selesai, Pak?" tanyanya, suaranya tenang, meskipun sedikit bergetar. Keheningan dan ketenangan Clara justru membuat Ibu Weti dan Renita semakin marah. Mereka mengharapkan Clara mengamuk, memohon, atau setidaknya menangis histeris. Ketenangan Clara adalah sebuah penghinaan bagi kemenangan mereka. "Sudah. Apalagi yang kamu tunggu? Cepat tanda tangan surat persetujuan ini dan pergi dari hadapan kami," sentak Renita, melempar selembar kertas ke hadapan Clara. Clara mengambil pulpen dan menandatangani dokumen penerimaan wasiat itu tanpa membacanya lagi. Ia sudah tidak peduli. Ia hanya ingin pergi dari tempat itu, pergi dari orang-orang beracun ini. Setelah selesai, ia berdiri. "Baik, Pak Adnan, Ibu Weti, Renita. Saya permisi dulu," ucap Clara sopan. Ia membungkukkan badan sedikit, lalu berbalik badan dan berjalan menuju pintu. Tunggu," teriak Renita. "Jangan lupa. Kamu punya waktu 2 hari untuk kosongkan barang-barangmu dari rumahku. Kalau lebih dari itu, aku akan panggil satpam untuk menyeretmu keluar." Langkah Clara terhenti sejenak. Ia tidak menoleh. Ia hanya mengangguk kecil, lalu melanjutkan langkahnya keluar dari ruangan itu, meninggalkan tawa kemenangan Ibu Weti dan Renita yang menggema di belakangnya. Setelah Clara pergi, Ibu Weti dan Renita sibuk bertanya pada Pak Adnan tentang proses balik nama sertifikat. "Saya mau secepatnya, Pak. Hari ini juga kalau bisa," tuntut Renita. Pak Adnan menghela napas. "Prosesnya butuh waktu, Bu Renita. Tapi akan segera kami urus." Setelah Ibu Weti dan Renita pergi dengan langkah riang, Pak Adnan kembali duduk di mejanya. Ia menatap pintu yang tadi dilewati Clara. Ia merasa sangat tidak nyaman. Sementara itu, di lobi, saat Clara menunggu taksi online, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak ia kenal. Ia membukanya.
Isi pesan itu singkat, "Bu Clara, ini saya, Pak Adnan. Ada satu hal yang almarhum Pak Fikri titipkan kepada saya. Sesuatu yang tidak ada dalam surat wasiat. Bisakah kita bertemu besok? Sendirian. Ini sangat penting." Clara membaca pesan itu 2 kali. Jantungnya berdebar. Pesan dari almarhum Fikri? Apalagi ini? Clara mengetik balasan singkat. "Baik, Pak." Clara tidak tahu, saat ia melangkah keluar dari gedung itu, bahwa drama baru saja dimulai. Dan di saat yang sama, Pak Adnan di ruangannya, membuka laci terkunci dan mengeluarkan sebuah amplop lain. Amplop tebal berwarna biru tua, yang dititipkan Fikri kepadanya secara pribadi. Amplop yang akan mengubah segalanya. 2 hari terasa seperti 2 abad. Sisa-sisa duka atas kepergian Fikri kini bercampur dengan rasa lelah dan kebas. Clara sudah melaksanakan pesan dari Pak Adnan. Sehari setelah pembacaan wasiat, ia menemui pengacara itu di sebuah kafe kecil, jauh dari kantornya yang megah. Pak Adnan menemuinya dengan raut wajah penuh simpati. Ia tidak menyerahkan amplop biru yang misterius itu. "Belum waktunya," katanya. Namun, Pak Adnan memberikan Clara sebuah amplop putih polos yang sudah tersegel rapat. Amplop itu terasa tipis, seolah hanya berisi selembar kertas. "Ini titipan dari almarhum Pak Fikri," kata Pak Adnan pelan. "Pesan beliau, jangan dibuka. Beliau hanya berpesan, jika Ibu Weti dan Renita datang dan berbuat kasar untuk mengusir Ibu, serahkan surat ini kepada mereka. Letakkan saja di atas meja. Setelah itu, pergilah. Percayakan sisanya pada rencana almarhum." Clara tidak tahu apa isinya. Ia terlalu percaya pada suaminya untuk bertanya lebih jauh. Ia hanya menggenggam amplop putih itu erat-erat. Dan kini, ia duduk di pinggir tempat tidur di kamar tamu. Ia tidak sudi lagi tidur di kamar utama yang sudah ia bersihkan dengan penuh cinta, kamar yang kini sudah diklaim oleh Renita. Ia sudah mengemas barang-barangnya. Hanya ada 1 koper kecil. Isinya beberapa pasang pakaian, mukena, Al-Quran kecil hadiah dari Fikri saat mereka menikah, dan sebuah bingkai foto kecil Fikri yang sedang tersenyum. Hanya itu. Seluruh hidupnya kini muat dalam 1 koper. Rumah mewah itu terasa begitu asing. Pendingin ruangan sentral yang biasa ia matikan demi kesehatan Fikri, kini menyala dengan suhu terendah, membuat rumah itu sedingin es. Persis seperti hati para penghuni barunya. Clara sedang melihat keluar jendela, ketika suara debuman pintu depan membuatnya terlonjak. "Clara, di mana kamu?" Suara Renita melengking, memantul di dinding marmer. Langkah kaki yang terburu-buru dan sombong terdengar di tangga. Pintu kamar tamu dibanting terbuka. Renita berdiri di sana, berkacak pinggang, mengenakan pakaian olahraga mahal meskipun jelas ia tidak berkeringat. Di belakangnya, Ibu Weti menyusul, napasnya terengah, wajahnya masam. "Loh, masih di sini kamu?" hardik Renita. "Kamu tidak dengar apa kataku di kantor pengacara? Waktumu 2 hari. Ini sudah hari kedua, jam 10 pagi. Kenapa barang-barangmu masih di sini?" Clara menunjuk koper kecilnya di sudut ruangan. "Saya sedang bersiap-siap pergi, Renita. Saya hanya..." "Hanya apa? Mau mencuri? Hah?" Ibu Weti menimpali, matanya liar mengamati seisi kamar tamu. "Mana perhiasan yang Fikri berikan padamu? Kembalikan. Itu semua dibeli pakai uang anakku, itu milik keluarga kami." "Saya tidak mengambil perhiasan apa-apa, Bu," jawab Clara lirih. "Semua perhiasan saya sudah saya jual untuk biaya pengobatan Mas Fikri." "Bohong," pekik Renita. "Dasar perempuan tidak tahu diuntung. Sudah numpang hidup, sekarang mau bawa lari harta?" Renita berjalan cepat ke arah koper Clara, membukanya dengan kasar, dan menumpahkan seluruh isinya ke lantai. Pakaian Clara yang sederhana, mukena, semua terburai. "Lihat, Bu, tidak ada apa-apa. Dia pasti sudah menyembunyikannya di tempat lain." Saat Renita mengobrak-abrik isi koper, bingkai foto kecil Fikri menggelinding dan berhenti di kaki Clara. Clara segera membungkuk untuk mengambilnya. Tapi Renita lebih cepat. Ia menginjak bingkai foto itu. Suara kaca pecah terdengar nyaring di keheningan kamar. "Hentikan, Renita!" Clara berteriak. Suaranya parau. Itu adalah barang satu-satunya yang ingin ia selamatkan. "Kenapa? Kamu mau marah?" tantang Renita. Ia menatap Clara dengan kebencian murni. "Rumah ini sekarang milikku. Semua yang ada di dalamnya, termasuk udara yang kamu hirup, itu milikku. Aku tidak sudi lagi melihat wajahmu di sini." Ibu Weti, melihat Clara yang mulai gemetar menahan amarah, justru semakin menjadi.
Ia mendekat dan mendorong bahu Clara. Sudah, jangan banyak drama. Cepat pergi dari sini. Clara terhuyung ke belakang. Rasa sakit di bahunya tidak seberapa dibanding rasa sakit di hatinya. Ia menatap nanar foto Fikri yang hancur di bawah sepatu adiknya. Cukup. Ia sudah selesai. Ibu Weti menarik lengan Clara dengan kasar. Ayo keluar. Kamu tidak punya hak lagi di sini. Pergi kamu. Renita berteriak tepat di telinga Clara, suaranya memekakan. Pergi kamu, rumah ini sudah jadi milikku. Renita dan Ibu Weti menyeretnya. Clara tidak melawan. Ia membiarkan tubuhnya ditarik keluar dari kamar, menuruni tangga. Ia melihat para asisten rumah tangga bersembunyi di dapur, menatapnya dengan iba tapi tak berani menolong. Di ruang tamu, Ibu Weti mendorong Clara sekali lagi hingga ia tersungkur di lantai marmer yang dingin. Keluar, bawa baju kotormu itu dan pergi. Hina Ibu Weti, menunjuk pintu depan. Clara bangkit perlahan. Tubuhnya sakit, tapi hatinya sudah mati rasa. Ia menatap dua perempuan di hadapannya. Ia tidak merasakan apa-apa lagi selain kelegaan karena akan segera pergi. Ia merapikan jilbabnya yang sedikit miring. Tas selempang kecilnya masih menempel di badannya. Di dalamnya ada dompet, ponsel, dan amplop putih itu. Dengan tenang, Clara berjalan, bukan ke pintu depan, tapi ke meja makan besar yang terbuat dari kayu solid. Renita dan Ibu Weti menatapnya bingung. Mau apa lagi kamu? Clara tidak menjawab. Ia membuka tas selempangnya, mengeluarkan amplop putih polos itu. Ia meletakkannya dengan rapi di tengah meja, tepat di tempat Fikri biasa duduk. Amplop putih itu terlihat sangat mencolok di atas permukaan meja yang hitam mengkilap. Selesai. Tugasnya selesai. Ia berbalik, menatap Ibu Weti dan Renita untuk terakhir kalinya. Tatapan Clara begitu tenang, begitu datar, hingga membuat Ibu Weti merasa sedikit merinding. Tidak ada air mata. Tidak ada kemarahan. Hanya kekosongan. Clara berjalan lurus ke pintu depan. Ia membukanya, merasakan sinar matahari pagi yang hangat menerpa wajahnya. Ia melangkah keluar dari rumah itu, rumah yang selama 3 tahun menjadi penjara sekaligus dunianya. Ia berjalan menyusuri jalan masuk, melewati gerbang besi yang menjulang, dan terus berjalan tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Di dalam rumah, Ibu Weti dan Renita masih terdiam, bingung dengan ketenangan Clara. Perempuan aneh, desis Ibu Weti. Renita tertawa meremehkan, memecah keheningan. Dia pikir dia siapa? Meninggalkan surat? Hahaha. Paling-paling surat minta belas kasihan. Atau surat kutukan? Mungkin isinya rincian utang budi kita padanya, cibir Ibu Weti. Cih, Renita meludah ke lantai. Ayo kita lihat apa yang ditulis si miskin itu. Mungkin dia minta uang pesangon untuk ongkos pulang kampung. Renita berjalan dengan angkuh ke meja makan. Ia mengambil amplop putih itu dengan 2 jari, seolah jijik. Ayo kita lihat. Kita tertawa untuk yang terakhir kalinya atas kebodohannya. Dengan kuku merahnya yang tajam, Renita merobek amplop itu dengan kasar. Renita menarik keluar isi amplop itu. Senyum di wajahnya langsung membeku. Wajahnya yang sombong berubah pucat pasi. Ibu Weti, yang sedang bersandar di sofa sambil menikmati kemenangannya, melihat perubahan ekspresi putrinya. Kenapa, Ren? Apa isinya? Dia mengutuk kita? Renita tidak menjawab. Tangannya gemetar hebat. Kertas yang dipegangnya jatuh ke meja. Ini bukan surat. Bisiknya, suaranya tercekat. Ibu Weti menjadi kesal. Bukan surat lalu apa? Jangan bikin ibu penasaran. Ia berjalan menghampiri meja dan mengambil kertas itu. Matanya langsung tertuju pada kop surat di bagian atas. Itu bukan tulisan tangan Clara. Itu adalah dokumen legal. Tertulis dengan huruf kapital tebal, Bank Swiss Sindo. Di bawahnya, judul dokumen, Perjanjian Kredit, Fasilitas Pinjaman Khusus. Ibu Weti merasakan darahnya surut dari wajahnya. Ia membaca baris-baris berikutnya. Nama debitur, Fikri. Nama fasilitas, pinjaman pribadi. Jaminan, 1 unit properti di Jalan Cendana nomor 12, beserta sertifikat hak milik nomor 1098. Ini apa maksudnya? Tanya Ibu Weti, suaranya bergetar. Ia menatap Renita, mencari jawaban. Renita, sementara itu, sudah mengambil lembar kedua dari dalam amplop. Lembar itu adalah salinan bukti transfer bank. Bu? Desis Renita, matanya terbelalak ngeri. Lihat ini. Ibu Weti menyambar kertas kedua. Jantungnya terasa seperti berhenti berdetak.
Itu adalah bukti transfer tertanggal 3 tahun lalu, persis sebulan setelah Fikri didiagnosis sakit parah. Bukti transfer uang keluar dari rekening Fikri ke rekening gabungan atas nama Ibu Weti dan Renita. Jumlahnya tidak main-main. 10 miliar rupiah. 10 miliar. Ibu Weti mengulang angka itu, lidahnya terasa keluh. Kenangan itu menghantam mereka berdua seperti kereta barang. 3 tahun lalu, mereka mendatangi Fikri yang baru saja mulai sakit. Mereka merayunya, mengatakan bahwa mereka punya peluang bisnis properti yang sangat besar di luar kota. Ini investasi pasti, Fikri, kata Ibu Weti waktu itu. Uangnya akan berlipat ganda dalam setahun. Nanti keuntungannya bisa kamu pakai untuk berobat ke luar negeri. Fikri, yang saat itu masih lemah tapi ingin membahagiakan ibu dan adiknya, akhirnya setuju. Ia mengambil pinjaman besar-besaran, menggunakan rumah peninggalan ayahnya sebagai jaminan. Dan uang 10 miliar itu, tidak pernah ada investasi properti. Uang itu habis mereka gunakan. Renita menggunakannya untuk membeli mobil sport impor, tas-tas bermerek seharga ratusan juta, liburan keliling Eropa, dan apartemen mewah di pusat kota. Ibu Weti menggunakannya untuk merenovasi rumah orang tuanya di kampung menjadi istana, membeli perhiasan berlian, dan menutupi investasi bodong yang diikutinya. Mereka pikir Fikri sudah melupakan utang itu. Mereka pikir, dengan sakitnya yang semakin parah, Fikri tidak akan sempat mengurusnya. Mereka pikir utang itu akan hilang begitu saja. Dia menjebak kita, rintih Renita, tubuhnya mulai bergetar hebat. Fikri menjebak kita, Bu? Tidak mungkin, gumam Ibu Weti, otaknya berusaha keras menyangkal kenyataan. Dia mewariskan rumah ini pada kita. Wasiatnya sah. Tapi rumah ini adalah jaminannya, Bu, teriak Renita histeris. Ibu tidak lihat. Lalu, Ibu Weti melihat lembar ketiga. Itu adalah surat terpisah, juga dari bank. Surat pemberitahuan term kredit. Ibu Weti membacanya dengan napas tertahan. Tertulis dengan jelas dalam bahasa hukum yang kaku. Sesuai dengan klausul kontrak nomor 889 PNJ 4, pinjaman akan memasuki masa jatuh tempo secara otomatis dan harus dilunasi penuh, pokok beserta bunga tertunggak, 7 hari kerja setelah debitur, Bapak Fikri, dinyatakan meninggal dunia. Ibu Weti menghitung dengan jari gemetar. Fikri meninggal minggu lalu. Ini hari kelima. Mereka hanya punya sisa waktu 2 hari kerja. Apa artinya ini? Renita meraung, air matanya mulai mengalir, merusak riasan mahalnya. Apa yang terjadi kalau kita tidak bayar? Rumah ini? Bisik Ibu Weti, kakinya lemas. Ia ambruk ke kursi makan yang mewah itu. Rumah ini akan disita oleh bank, Renita. Hening. Hanya suara isak tangis Renita dan napas tersengal Ibu Weti yang mengisi ruangan. Dia tidak mewariskan kita rumah, kata Ibu Weti, matanya kosong menatap amplop putih di atas meja. Fikri, anakku, dia tidak mewariskan kita rumah. Dia mewariskan kita utang 10 miliar yang kita sebabkan. Renita akhirnya mengerti. Ini adalah inti dari rencana Fikri. Wasiat itu adalah jebakan. Dengan menjadikan Renita pemilik sah rumah itu, Fikri secara hukum telah mengalihkan tanggung jawab lunasan utang yang jaminannya adalah rumah itu, dari dirinya yang sudah meninggal, kepada pemilik barunya. Kepada Renita. Tidak mungkin. Renita berteriak, amarahnya kini bercampur dengan teror. Ia mulai melemparkan vas bunga dan hiasan meja ke lantai. Kakakku menjebakku. Dia jahat. Dan perempuan itu, si Clara, dia tahu. Dia pasti tahu. Dia sengaja meninggalkan surat ini. Dia menertawakan kita. Kita habis, Renita, rintih Ibu Weti, menangkup wajahnya. Habis. Dari mana kita dapat uang 10 miliar dalam 2 hari? Uangnya sudah tidak ada. Habis semua. Renita berlari ke pintu, membukanya, dan berteriak ke jalanan yang kosong. Clara, kurang ajar kamu. Kembali kamu. Tapi Clara sudah lama pergi. Di tengah jeritan histeris Renita dan rintihan putus asa Ibu Weti, di rumah mewah yang kini terasa seperti penjara yang dingin, sebuah suara memecah kekacauan. Ponsel Renita, yang tergeletak di atas meja di antara serpihan dokumen utang, berdering kencang. Layar ponsel itu menyala. Renita terdiam, napasnya tercekat. Ibu Weti mengangkat kepalanya. Mereka berdua membaca nama yang tertera di layar. Panggilan masuk. Bank Swisindo. Telepon itu berdering seperti alarm kebakaran di tengah keheningan yang mencekam. Renita dan Ibu Weti menatap layar ponsel itu seolah-olah itu adalah seekor ular berbisa. Nama,
Bang Swisindo berkedip-kedip, menuntut jawaban. Renita, yang beberapa saat lalu berteriak histeris, kini bungkam 1000 bahasa. Ia terlalu takut untuk menjawab. Angkat, bentak Ibu Weti, suaranya gemetar. Angkat teleponnya, Renita. Aku tidak mau, Bu. Aku takut. Rengek Renita, mundur selangkah. Kamu yang sekarang pemilik rumah ini. Nama kamu yang ada di wasiat. Kamu yang harus bicara. Ibu Weti meraih ponsel itu dan menyodorkannya ke wajah Renita. Dengan jari gemetar, Renita menekan tombol hijau dan mengaktifkan pengeras suara. Halo. Halo, selamat siang. Suara seorang pria yang tenang dan profesional terdengar. Apa benar ini dengan Ibu Renita, ahli waris dari almarhum Bapak Fikri? Renita tidak bisa bersuara. Ibu Weti yang menyambar. Ya, ini dengan ibunya. Ada apa ini? Baik, Ibu. Saya Surya, dari Departemen Penagihan Khusus Bank Swisindo. Kami hanya ingin mengonfirmasi bahwa Ibu Renita, sebagai pemilik baru aset jaminan di Jalan Cendana nomor 12, telah menerima surat pemberitahuan jatuh tempo kredit atas nama almarhum Bapak Fikri. Apakah suratnya sudah diterima? Surat apa maksud Anda? Ibu Weti mencoba berbohong, suaranya ia buat setegas mungkin. Surat yang kami titipkan melalui pengacara keluarga Anda, Pak Adnan, dan kami kirimkan juga salinannya ke alamat rumah. Surat yang tadi pasti sudah Ibu baca. Surat mengenai pinjaman sebesar 10 miliar rupiah. Jelas Pak Surya, nadanya tetap tenang namun dingin. Jantung Ibu Weti mencelos. Mereka tahu. Tentu saja mereka tahu. Lalu apa? Sesuai klausul kontrak yang ditandatangani almarhum, utang pokok beserta bunga tertunggak, totalnya saat ini 11,2 miliar rupiah, jatuh tempo 7 hari kerja setelah debitur meninggal. Hari ini adalah hari kelima. Ibu Renita memiliki sisa waktu 2 hari kerja, atau lebih tepatnya, sampai hari Jumat, pukul 3 sore, untuk melunasi seluruh tunggakan. 11,2 miliar, pekik Renita, suaranya akhirnya keluar. Dalam 2 hari? Itu tidak mungkin. Kami tidak punya uang sebanyak itu. Ada jeda sejenak di seberang telepon. Mohon maaf, Ibu Renita. Itu di luar urusan kami. Kami hanya menjalankan prosedur. Jika pembayaran penuh tidak kami terima sebelum batas waktu tersebut. Apa? Desak Ibu Weti, ketakutan terburuknya merayap di tenggorokannya. Apa yang akan kalian lakukan? Sesuai prosedur, kami akan segera memproses penyitaan aset jaminan, yaitu rumah di Jalan Cendana. Rumah itu akan kami lelang secara terbuka. Renita tiba-tiba tertawa histeris, tawa yang terdengar gila. Lelang saja. Silakan. Harga rumah ini lebih dari 12 miliar. Ambil saja rumahnya. Kami masih dapat uang kembalian. Ibu Weti ikut tersadar. Benar juga. Jika rumah ini laku 12 miliar, mereka masih untung. Tapi suara Pak Surya dengan cepat menghancurkan harapan mereka. Saya sarankan Ibu tidak berandai-andai. Pertama, nilai appraisal resmi terakhir rumah itu adalah 12 miliar, tapi harga lelang sitaan bank seringkali jatuh di bawah harga pasar. Jika, misalnya, rumah itu hanya laku 10 miliar, Ibu Renita masih memiliki utang sisa sebesar 1,2 miliar kepada bank. Kami berhak menyita aset Ibu Renita yang lain, rekening, mobil, apartemen, sampai utang itu lunas. Wajah Renita berubah seputih kapur. Apartemen dan mobil sportnya. Dan ada satu hal lagi, lanjut Pak Surya, nadanya kini terdengar lebih serius. Bank kami mencatat bahwa dana pinjaman sebesar 10 miliar itu dialihkan ke rekening gabungan atas nama Ibu Weti dan Ibu Renita. Namun, peruntukan pinjaman dalam kontrak adalah untuk renovasi aset dan modal usaha. Tim legal kami menemukan indikasi kuat bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan konsumtif pribadi yang tidak sesuai dengan akad kredit. Ibu Weti merasa mual. Jika terjadi gagal bayar, suara Pak Surya menjadi palu godam, bank tidak hanya akan melakukan penyitaan. Kami juga akan menempuh jalur hukum pidana atas dugaan tindak penipuan fasilitas kredit dan penggelapan dana. Ancaman hukumannya penjara. Utang atau penjara. Telepon ditutup. Hening. Renita ambruk ke lantai, tangisnya meledak tanpa suara. Ibu Weti terduduk di sofa, matanya nanar menatap dinding. Kemenangan mereka 2 hari lalu kini terasa seperti lelucon paling pahit di dunia. Ini semua gara-gara kamu, Bu? Renita menjerit, memukul-mukul lantai. Ide investasi bodong Ibu. Ide gila Ibu. Semuanya hancur. Diam kamu, balas Ibu Weti, wajahnya memerah karena panik dan marah.
Enak saja menyalahkan ibu. Kamu yang paling banyak menghabiskan uang itu. Tas-tas Hermes palsu yang kamu beli di Eropa itu. Mobil sport yang harganya selangit. Apartemen mewahmu. Kamu pikir ibu tidak tahu? Mereka berdua saling berteriak, saling menyalahkan, memuntahkan semua kebohongan dan keserakahan yang telah mereka sembunyikan selama 3 tahun. Tapi kemarahan tidak menghasilkan uang. Kita harus bagaimana, Bu? Isak Renita, kembali menjadi anak manja yang ketakutan. Aku tidak mau masuk penjara. Aku tidak mau miskin. Ibu Weti mulai berpikir cepat, otaknya yang licik bekerja di bawah tekanan. Tenang. Kita jual semua yang bisa dijual. Perabotan antik ini, lukisan, itu tidak akan cukup, potong Renita. Paling hanya dapat 100 juta. Kita butuh 11 miliar. Jual apartemenmu. Jual mobilmu, desak Ibu Weti. Tidak, tolak Renita mentah-mentah. Itu atas namaku. Itu milikku. Bank tidak bisa mengambilnya. Bodoh, bentak Ibu Weti. Kalau kita kena kasus penipuan, semua asetmu akan disita. Renita, kita harus bayar utang pokoknya dulu. Setidaknya rumah ini aman. Mereka menghabiskan sisa hari itu dengan kepanikan. Ibu Weti menelepon teman-teman arisan sosialitanya, mencoba meminjam uang. Begitu mereka mendengar kata utang dan bank, semua telepon mendadak sibuk atau jaringannya terganggu. Renita mencoba menghubungi teman-teman pestanya. Tidak ada yang menjawab. Dunia mewah mereka runtuh dalam hitungan jam. Menjelang malam, kelelahan dan putus asa, mereka duduk di ruang tamu yang terasa seperti makam. Cuma ada satu cara, desis Ibu Weti, matanya menyipit. Renita mengangkat kepalanya. Apa? Clara, bisik Ibu Weti. Perempuan itu. Fikri pasti meninggalkan sesuatu untuknya. Dia tidak mungkin pergi dengan tangan kosong. Sisa uang Fikri, pasti dia yang pegang. Kita harus menemukannya. Kita paksa dia untuk membayar utang ini. Ini kan utang suaminya, dia juga harus tanggung jawab. Di sudut lain kota, di sebuah rumah kontrakan sederhana namun bersih di gang yang tenang, Clara baru saja selesai menata barang-barangnya. Hanya ada satu koper, tapi rumah kecil itu kini terasa penuh. Ia meletakkan bingkai foto Fikri yang kacanya pecah di atas meja kecil. Ia sudah membersihkan serpihan kacanya. Senyum Fikri di foto itu masih terlihat teduh. Clara membuat secangkir teh hangat. Ia duduk di dekat jendela, membiarkan angin sore yang sejuk menerpa wajahnya. Tidak ada suara mesin oksigen. Tidak ada aroma obat. Hanya suara anak-anak bermain di luar dan aroma melati dari taman tetangga. 3 tahun ia terkurung, dan kini ia merasa bebas. Ada duka yang dalam di hatinya, tapi juga ada kelegaan yang tak terhingga. Ia membuka laptop tuanya. Koneksi internet di rumah kontrakan ini tidak cepat, tapi cukup. Ia teringat pesan Fikri beberapa tahun lalu, sebelum sakitnya parah. Fikri memintanya membuka rekening di bank yang berbeda, atas namanya sendiri, dan memintanya menghafal nomor rekening itu. Clara masuk ke situs internet banking. Ia mengetikkan nama pengguna dan kata sandi yang sudah lama tidak ia sentuh. Jantungnya berdebar sedikit. Ia tidak tahu apa yang akan ia temukan. Mungkin sisa uang beberapa juta saja. Halaman itu dimuat. Clara menatap layar. Saldonya, 5.700.000.000 rupiah. Clara menutup mulutnya. Air matanya menetes. Kali ini bukan karena duka, tapi karena cinta yang begitu besar. Fikri telah melindunginya. Jauh sebelum badai datang, suaminya telah membangunkan bahtera untuknya. Clara menatap foto Fikri di atas meja. Ini amanahmu, Mas, bisiknya lirih. Akan Clara jaga baik-baik. Dia belum tahu harus berbuat apa dengan uang itu. Tapi satu hal yang pasti, hidupnya yang baru telah dimulai. Pagi berikutnya, Clara memulai harinya dengan salat subuh. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia bisa melakukannya dengan tenang, tanpa rasa was-was akan suara alarm monitor jantung Fikri. Udara pagi terasa segar. Ia merasa hidup kembali. Saat sedang membersihkan teras depan rumah kontrakannya yang mungil, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Pak Adnan. Assalamualaikum, Bu Clara. Saya harap Ibu sudah tenang di tempat baru. Sesuai janji saya akan kirimkan kurir pagi ini untuk mengantarkan amplop biru yang dititipkan almarhum Pak Fikri. Isinya akan menjelaskan semua. Setengah jam kemudian, seorang kurir tiba. Ia menyerahkan sebuah paket kotak kecil. Di dalamnya, terbungkus rapi, ada sebuah amplop biru tua yang tebal dan tersegel. Jantung Clara berdebar. Ia membawa amplop itu ke dalam, duduk di lantai beralaskan tikar,
dan dengan tangan gemetar, membuka segelnya. Isinya bukan hanya surat. Ada beberapa dokumen yang terlipat rapi, beberapa lembar salinan laporan bank, dan sebuah kunci kecil dengan gantungan bertuliskan nomor seri. Tapi yang pertama Clara ambil adalah surat yang ditulis tangan di atas kertas bergaris. Tulisan tangan Fikri, yang sedikit gemetar di akhir-akhir kalimatnya, tapi tetap tegas. Untuk istriku tercinta, Clara. Jika kamu membaca surat ini, artinya aku sudah pergi. Artinya, kamu sudah berhasil melewati bagian terburuk dari rencana kita. Maafkan aku, sayang. Maafkan aku karena menyeretmu ke dalam drama keluargaku. Maafkan aku karena membiarkanmu dirawat oleh ibu dan adikku, padahal aku tahu kamu yang merawatku. Air mata Clara mulai menggenang. Ia menyekanya cepat, dan terus membaca. Saat ia membaca, adegan-adegan dari masa lalu berkelebat di benaknya, seolah-olah ia sedang menonton film dari sudut pandang suaminya. Pikiran Clara melayang kembali ke 3 tahun lalu. Tepatnya sebulan setelah Fikri didiagnosis. Fikri masih bisa duduk di kursi roda, meski lemah. Clara ingat hari itu, ia sedang di dapur saat Ibu Weti dan Renita datang, menjenguk. Mereka berbicara di ruang kerja Fikri. Clara tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tapi saat mereka keluar, wajah mereka sumringah, sementara wajah Fikri pucat dan tegang. Sekarang, Clara tahu apa yang terjadi hari itu. Fikri menceritakannya dalam surat. Hari itu, Clara, ibuku dan Renita datang. Mereka tidak bertanya tentang kondisiku. Mereka datang membawa proposal, investasi. 10 miliar rupiah. Mereka memaksaku, mengatakan itu untuk masa depan mereka jika aku tiada. Mereka tahu aku tidak bisa menolak. Saat itu aku masih bodoh, masih berharap mereka akan berubah. Clara kini tahu, hari itulah suaminya mengambil keputusan besar. Fikri memanggil Pak Adnan. Flashback bergulir dalam benak Clara, seolah ia ada di sana. Fikri duduk di ruang kerjanya, berhadapan dengan Pak Adnan yang tanpa khawatir. Pak Adnan, kata Fikri, suaranya lemah tapi jelas. Saya mau ambil pinjaman 10 miliar. Jaminannya rumah ini. Pak Fikri, ini sangat berisiko. Pak Adnan keberatan. Kenapa tidak jual aset lain saja? Saham atau properti di luar kota? Tidak, Pak, Fikri menggeleng. Saya ingin rumah ini yang jadi jaminan. Ibu dan adik saya sangat menginginkan rumah ini. Dan saya ingin, pinjaman ini memiliki klausul khusus. Sangat khusus. Pinjaman ini harus jatuh tempo 7 hari setelah saya meninggal dunia. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Pak Adnan terperangah. Ia sadar. Ini bukan pinjaman biasa. Ini adalah sebuah perangkap yang disiapkan dengan sangat teliti. Surat Fikri berlanjut, menjelaskan bagian kedua dari rencananya. Bagian tentang Clara. Setelah aku menyetujui pinjaman itu, aku sadar. Aku tidak bisa membiarkan mereka menghancurkanmu. Aku memintamu membuka rekening baru atas namamu. Aku tahu kamu bingung, tapi kamu menurut. Terima kasih, sayang. Clara teringat. Fikri memintanya membuka rekening di bank syariah kecil yang jauh dari rumah. Memintanya menghafal nomornya, dan melarangnya memberitahu siapapun. Selama 1 tahun berikutnya, tulis Fikri, selagi aku masih punya sedikit tenaga, aku bekerja sama dengan Pak Adnan. Kami menjual semua aset bersihku secara diam-diam. Saham yang kubeli sebelum menikah. Tanah warisan kakekku di desa. Royalti bukuku. Semua, sedikit demi sedikit, aku pindahkan ke rekeningmu itu. Itu bukan uangku, Clara. Itu adalah upahmu. Upah atas kesetiaanmu, keringatmu, dan air matamu yang mereka rampas. Uang 5,7 miliar itu adalah hakmu, yang tidak bisa mereka sentuh. Clara terisak. Jadi, Fikri tahu. Fikri melihat semua perlakuan buruk mereka, bahkan saat ia pura-pura tidur. Bagian terakhir surat itu adalah tentang wasiat. Dan puncaknya adalah wasiat. Aku sengaja membagikan sisa tabungan yang mereka tahu, agar mereka tidak curiga. Dan aku sengaja memberikan rumah itu kepada Renita. Pak Adnan sudah memperingatkanku bahwa aku menjerumuskan adikku. Tapi aku bilang padanya, mereka yang menjerumuskan diri mereka sendiri. Mereka yang menciptakan utang itu. Mereka yang serakah. Aku hanya memberikan mereka apa yang paling mereka inginkan. Aku memberikan mereka rumah. Dan semua konsekuensi yang melekat padanya. Biarkan rumah itu menjadi warisan yang setimpal untuk keserakahan mereka. Yang penting, kamu aman, Clara. Itu yang terpenting bagiku. Clara memeluk surat itu di dadanya. Beban berat yang selama ini ia rasakan terangkat. Suaminya tidak lemah.
Suaminya adalah pelindung. Bahkan dari balik kubur, Fikri masih melindunginya. Ia kembali melihat isi amplop. Ada salinan perjanjian utang. Ada bukti transfer ke rekening Weti dan Renita. Fikri telah memberinya salinan lengkap, seolah tahu ia perlu memahami keseluruhan cerita. Lalu, matanya tertuju pada kunci kecil itu. Kunci safe deposit box. Clara membaca paragraf penutup di surat Fikri. Clara, istriku yang paling kuat. Uang di rekeningmu adalah untuk hidupmu sehari-hari. Mulailah usaha yang selalu kamu impikan. Tapi di dalam safe deposit box yang kuncinya kamu pegang itu, ada satu hal lagi. Itu adalah warisanku yang sesungguhnya untukmu. Sesuatu yang akan benar-benar menjamin masa depanmu. Gunakan itu untuk memulai kembali, untuk bahagia. Jangan pernah menengok ke belakang. Aku mencintaimu. Selalu. Clara menggenggam kunci kecil itu. Rencana Fikri belum selesai. Masih ada satu misteri lagi. Apa yang ada di dalam kotak itu? Apalagi yang sudah disiapkan suaminya? Waktu adalah kemewahan yang tidak lagi dimiliki Ibu Weti dan Renita. 2 hari itu mereka habiskan bukan untuk mencari solusi, tapi untuk berlari dalam lingkaran kepanikan. Mereka mencoba menghubungi Clara, tetapi nomornya sudah tidak aktif. Mereka mendatangi rumah kontrakan lama Clara, hanya untuk menemukan bahwa Clara sudah pindah sebulan sebelum Fikri meninggal, sebuah fakta lain yang Fikri atur diam-diam. Clara telah mengurus suaminya di rumah baru yang sederhana itu, jauh dari jangkauan mereka. Mereka terjebak. Renita mencoba menjual mobil sportnya ke showroom. Pria pemilik showroom menawar dengan harga seperempat dari harga beli. Ini mobil sitaan Leasing, Mbak? Tanyanya curiga, melihat kepanikan di wajah Renita. Renita mengumpat dan pergi tanpa hasil. Mereka benar-benar tidak punya jalan keluar. Jumat pagi, hari penentuan. Di sudut lain kota, Clara justru merasa sangat tenang. Ia sudah memantapkan hati. Sesuai instruksi dari Pak Adnan, ia pergi ke bank syariah kecil tempat rekeningnya dibuat. Ia membawa kunci kecil yang ditinggalkan Fikri. Seorang manajer bank yang ramah menyambutnya, jelas Pak Adnan sudah mengaturnya. Ia diantar ke ruang brankas yang sejuk dan sunyi di ruang bawah tanah. Manajer itu memasukkan kunci masternya, lalu Clara memasukkan kunci kecil dari Fikri. Pintu kotak deposit itu terbuka dengan desisan pelan. Clara menarik laci logam itu keluar. Di dalamnya, hanya ada satu benda. Sebuah map kulit tebal berwarna marun. Clara membukanya. Isinya adalah dokumen polis asuransi jiwa atas nama Fikri. Clara membacanya perlahan. Fikri mengambil polis ini 10 tahun lalu, jauh sebelum ia sakit, saat ia pertama kali sukses dalam bisnisnya. Dan ahli waris tunggal yang ditunjuk adalah Clara. Nilai pertanggungannya membuat tangan Clara gemetar. 20 miliar rupiah. Jantung Clara berdebar kencang. Ini adalah kekayaan yang tak pernah ia bayangkan. Tapi Fikri, dalam surat terakhirnya, sudah mengantisipasi ini. Clara membaca lampiran kecil yang ditempel di polis itu, tulisan tangan Fikri. Sayang, ini adalah jaring pengamanmu yang sesungguhnya. Tapi bank memberlakukan klausul. Polis sebesar ini baru bisa dicairkan penuh 1 tahun setelah tanggal kematianku, untuk menghindari sengketa. Itulah mengapa aku memberimu uang 5,7 miliar itu lebih dulu. Gunakan uang itu untuk bertahan hidup, untuk memulai usahamu. Anggap saja 1 tahun ini adalah masa idah MU dari kehidupan lama. Setelah 1 tahun, ambil uang ini, dan jadilah besar. Aku tahu kamu bisa. Clara menutup map itu. Ia tidak merasa kaya. Ia merasa dicintai. Ia merasa aman. Fikri tidak hanya memberinya ikan, ia memberinya kail, peta, dan seluruh lautan. Clara meletakkan kembali map itu ke dalam kotak. Belum waktunya. Ia akan mengikuti rencana Fikri sampai akhir. Tepat di saat Clara melangkah keluar dari bank dengan hati damai, jam di dinding lobi bank menunjukkan pukul 3 sore. Batas waktu telah lewat. Di Jalan Cendana, sebuah sedan hitam mewah berhenti tepat di depan gerbang rumah. Ibu Weti dan Renita, yang duduk di teras dengan koper-koper di samping mereka, berharap ada keajaiban, langsung berdiri tegang. Pak Surya dari Bank Swisindo keluar dari mobil, diikuti oleh 2 orang satpam berbadan tegap dan seorang pria lain yang membawa map. Selamat sore, sapa Pak Surya, nadanya tetap tenang, tapi kini tanpa basa-basi. Jam 3 sore telah lewat. Kami belum menerima pembayaran. Tunggu, jerit Renita. Kami butuh waktu. Beri kami waktu seminggu lagi. Kami akan bayar. Maaf, Ibu Renita. Kesempatan itu sudah habis, kata Pak Surya tegas. Sesuai surat perintah pengadilan yang kami pegang,
Rumah ini beserta seluruh isinya, resmi berada dalam penguasaan Bank Swisindo. Kami minta Ibu dan Ibu Weti segera mengosongkan properti ini. Sekarang juga. Apa maksudmu? Kami tidak akan pergi, teriak Ibu Weti, mencoba bersikap galak. Pak Surya memberi isyarat kepada satpamnya. Anda boleh mengambil barang-barang pribadi Anda. Pakaian, dokumen. Hanya itu. Perabotan, kendaraan, dan barang berharga lainnya akan didata oleh tim kami sebagai bagian dari sitaan. Dua satpam itu melangkah maju. Mereka tidak kasar, tapi sangat tegas. Mereka mengambil koper Ibu Weti dan Renita, membawanya keluar gerbang, dan meletakkannya di trotoar. Kalian tidak bisa melakukan ini, raung Renita, mencoba melawan. Kami bisa, dan sedang melakukannya, Bu, kata Pak Surya. Pria di sebelahnya mulai membuka spanduk besar. Para tetangga, yang sudah curiga dengan keributan itu, mulai keluar. Beberapa asisten rumah tangga di seberang jalan berbisik-bisik. Ini adalah tontonan yang memalukan. Ibu Weti dan Renita, dua sosialita paling angkuh di kompleks itu, kini diusir dari rumah mereka sendiri. Renita dan Ibu Weti dipaksa keluar. Saat mereka berdiri di trotoar, di samping koper mereka, spanduk besar itu dibentangkan di gerbang besi yang menjulang. Tulisan merahnya terlihat menyala, aset ini dalam pengawasan Bank Swisindo, disita. Foto-foto mulai diambil. Grup WhatsApp kompleks elit itu langsung ramai. Kehancuran mereka kini menjadi konsumsi publik. Ayo pergi, Ren, desis Ibu Weti, wajahnya pucat karena malu dan marah. Kita ke apartemenmu. Mereka menyeret koper mereka, memesan taksi online dengan sisa uang tunai yang mereka miliki. Mereka tidak berani menatap sopir taksi yang terus melirik mereka dari kaca spion. Sesampainya di lobi apartemen mewah Renita, mereka berjalan cepat menuju lift. Tapi kartu akses Renita tidak berfungsi. Error, katanya, mencoba lagi. Kenapa ini? Seorang petugas keamanan lobi mendekati mereka. Maaf, Ibu Renita? Ya, kenapa kartu saya tidak bisa? Bentak Renita. Petugas itu tampak tidak nyaman. Manajemen gedung baru saja menerima surat pembekuan aset dari bank, Bu. Atas nama Ibu. Unit Ibu sudah disegel pagi tadi. Kami tidak diizinkan memberi akses. Renita membeku. Kakinya lemas. Bank tidak main-main. Mereka tidak hanya mengambil rumah. Mereka mengambil semuanya. Mobil sportnya di parkiran basement juga sudah diberi stiker sita. Malam itu, hujan turun deras. Ibu Weti dan Renita duduk di halte bus di seberang gedung apartemen, basah kuyup, memandangi menara mewah yang tak bisa lagi mereka masuki. Mereka kini benar-benar gelandangan. Ini belum berakhir, desis Ibu Weti, matanya menyala dalam kegelapan, menahan dingin. Ini semua ulah pengacara itu. Si Adnan. Dia tahu di mana Clara. Dia bersekongkol dengan perempuan itu. Kita akan temukan dia. Kita akan buat dia bicara. Waktu mengikis segalanya. Bagi Ibu Weti dan Renita, 8 bulan berikutnya adalah erosi kehormatan, kekayaan, dan harga diri. Mereka terlempar dari surga dunia ke dasar neraka. Tanpa uang, tanpa rumah, dan tanpa teman, mereka terpaksa menjual apa yang tersisa. Tas-tas bermerek Renita, yang ia sembunyikan beberapa di loker fitness, ia jual di pasar loak dengan harga 1/10 dari aslinya, hanya untuk menyambung hidup. Mereka akhirnya menyewa satu kamar kos sempit dan pengap di pinggiran kota. Kamar mandi bersama, bau pesing, dan dinding yang tipis. Renita, yang terbiasa dilayani, kini harus belajar mencuci bajunya sendiri. Ibu Weti, yang terbiasa memerintah, kini harus tawar-menawar harga sayur di pasar becek. Mereka menyalahkan takdir, menyalahkan Fikri, tapi yang paling mereka benci adalah Clara. Mereka memang mendatangi kantor Pak Adnan. Pengacara itu menemui mereka di lobi, didampingi 2 satpam. Saya hanya menjalankan wasiat almarhum, katanya dingin. Saya tidak tahu di mana Bu Clara, dan kalaupun saya tahu, saya tidak akan memberitahu Anda. Silakan pergi, atau saya panggil keamanan gedung. Mereka berdua diusir seperti pengemis. Kebencian mereka semakin mengkristal. Sementara itu, di sisi lain kota, Clara sedang mekar. Ia tidak menyentuh uang 5,7 miliar itu untuk kemewahan. Ia hidup hemat di rumah kontrakannya. Ia menggunakan sebagian uang itu sebagai modal. Ia mengikuti kursus manajemen bisnis online dan tata boga. Ia ingat betapa Fikri menyukai masakannya, terutama resep-resep sehat yang ia ciptakan saat merawat suaminya. Ia memulai bisnis catering rumahan bernama Clara S Kitchen. Awalnya kecil, hanya dari mulut ke mulut.
Ia mempekerjakan 2 ibu-ibu tetangganya yang menganggur. Tapi kualitas tidak pernah bohong. Masakannya yang lezat, bersih, dan sehat dengan cepat menjadi buah bibir. Dalam 8 bulan, Clara S. Kitchen sudah menjadi pemasok tetap untuk makan siang kantor di beberapa perusahaan besar. Rumah kontrakan Clara kini merangkap sebagai dapur pusat yang sibuk namun teratur. Clara sendiri telah berubah. Duka masih ada, tapi kini terbingkai dalam keikhlasan. Ia lebih percaya diri, lebih tegas, dan auranya memancarkan ketenangan. Ia masih menunggu masa 1 tahun kematian Fikri untuk mencairkan polis asuransi, sesuai rencana suaminya. Suatu sore, Renita sedang men-scroll media sosial dengan ponsel murahnya yang layarnya retak. Ia sudah tidak punya kuota, hanya mengandalkan wifi gratis dari warung kopi sebelah kosnya. Matanya nanar melihat foto-foto lama teman-temannya yang masih berpesta. Tiba-tiba, ia berhenti. Salah satu teman lamanya memposting foto sekotak makanan cantik. Terima kasih, Clara S. Kitchen. Catering baru ini benar-benar penyelamat hidup. Enak dan sehat banget. Renita memperbesar foto itu. Ada logo kecil di sudut kotak. Logo yang sederhana, Kakak. Dan di bawahnya ada alamat. Alamat yang ia kenali sebagai area pinggiran kota. Renita gemetar. Bu, Ibu, teriaknya, berlari kembali ke kamar kos mereka yang pengap. Aku menemukannya. Aku menemukan si jalang itu. Keesokan harinya, Clara sedang sibuk mengawasi pengemasan pesanan besar untuk acara seminar. Dapur kecilnya riuh dengan suara tawa dan kesibukan. Tiba-tiba, seorang karyawannya masuk dengan wajah takut. Bu Clara. Di depan ada yang mencari. 2 perempuan. Marah-marah. Jantung Clara berdebar sejenak. Ia tahu hari ini akan datang. Ia menghela napas, melepaskan celemeknya, dan berjalan ke depan. Di depan gerbang rumah kontrakannya yang sederhana, berdiri Ibu Weti dan Renita. Penampilan mereka adalah kejutan terbesar. Ibu Weti tampak 10 tahun lebih tua, rambutnya kusam dan beruban, pakaiannya kumal. Renita, yang dulu secantik boneka porselen, kini kurus kering, kulitnya kusam, dan matanya memancarkan kebencian yang putus asa. Jadi, di sini kamu bersembunyi, desis Ibu Weti, suaranya serak. Enak ya, berfoya-foya dengan uang Fikri sementara kami menderita. Clara menatap mereka dengan tenang. Ia tidak lagi takut. Assalamualaikum. Saya tidak bersembunyi, Bu. Saya memulai hidup baru. Melihat ketenangan Clara, Renita meledak. Hidup baru? Pakai uang kakakku? Uang itu harusnya milik kami. Kamu mencurinya. Rumah kami disita. Apartemenku hilang. Mobilku hilang. Ini semua salahmu. Raung Renita, ia mulai menggedor-gedor gerbang besi itu. Kamu harus bayar. Kamu harus kembalikan semuanya. Ibu Weti mencoba taktik lain. Ia maju, mencoba meraih tangan Clara melalui celah gerbang. Wajahnya berubah memelas. Clara, anakku, tolong kami. Kami tahu kamu punya uangnya. Itu uang Fikri, itu hak kami. Kami kelaparan, Clara. Kami tidak punya apa-apa lagi. Beri kami uang. Kami akan pergi dan tidak akan mengganggumu lagi. Clara menatap tangan kurus Ibu Weti, lalu menatap matanya. Tidak ada penyesalan di sana. Hanya keserakahan yang berganti topeng menjadi keputusasaan. Utang itu kalian yang buat. Bukan saya, kata Clara, suaranya datar namun menusuk. Tapi itu utang Fikri. Kamu istrinya. Kamu harusnya ikut tanggung jawab. Peki Ibu Weti, topengnya lepas lagi. Clara menggeleng. Saya sudah membayar bagian saya, Bu. 3 tahun. Saya merawat putra ibu sendirian saat kalian mengambil uangnya untuk foya-foya. Perkataan itu membungkam mereka. Renita dan Ibu Weti terdiam, terkejut mendengar ketegasan Clara. Di saat yang sama, perut Ibu Weti berbunyi nyaring, memecah keheningan yang canggung. Mereka benar-benar lapar. Clara menatap mereka berdua, yang kini terlihat sangat menyedihkan. Ada rasa iba, tapi tidak ada lagi rasa kasihan. Ia menghela napas. Ia berbalik, masuk ke dalam rumah, mengabaikan teriakan Renita yang mengira ia melarikan diri. Beberapa saat kemudian, Clara kembali. Ia membawa 2 kotak catering, makanan yang sama yang akan ia kirim ke klien, dan 2 botol air mineral. Ia tidak membuka gerbang. Ia mendorong 2 kotak dan 2 botol itu melalui celah bawah gerbang. Renita dan Ibu Weti menatap makanan itu seperti serigala lapar. Silakan dimakan. Saya memberinya atas nama kemanusiaan,
kata Clara. Ibu Weti dan Renita langsung berebut mengambil kotak itu dan membukanya dengan rakus. Clara menatap mereka untuk terakhir kalinya. Uang yang saya punya adalah hasil kerja keras saya. Adapun uang Mas Fikri, Clara berhenti sejenak, memastikan mereka berdua mendengarkan. Kalian sudah menerimanya. 11,2 miliar, 3 tahun lalu. Clara berbalik badan dan berjalan masuk ke rumahnya. Ia menutup pintu. Ia tidak perlu mendengar umpatan dan makian yang pasti diteriakkan mereka. Di dalam rumahnya yang hangat, di antara aroma masakan yang harum, Clara bersandar di pintu. Akhirnya, babak itu telah berakhir. Ia telah memenangkan pertarungan terakhirnya. 4 bulan berlalu sejak hari Ibu Weti dan Renita datang mengemis di depan gerbang rumah Clara. Total, genap 1 tahun sudah Fikri berpulang. Bagi Clara, 1 tahun itu adalah masa duka yang bertransformasi menjadi benih. Ia bekerja tanpa lelah, mendedikasikan setiap jamnya untuk membangun Clara S Kitchen. Bisnis cateringnya kini dikenal luas di seluruh penjuru kota. Pesanan tidak lagi hanya untuk kantor, tapi juga pesta pernikahan dan acara-acara besar. Pagi itu, Clara baru saja menyelesaikan akad kredit di bank. Uang asuransi jiwa Fikri sebesar 20 miliar rupiah akhirnya cair, tepat 1 tahun setelah hari kematiannya. Uang itu kini terparkir aman di rekeningnya. Namun, alih-alih merasa kaya, Clara justru merasa terbebani dengan amanah yang begitu besar. Ia tahu uang ini bukan untuk foya-foya. Uang ini adalah modal untuk rencana yang lebih besar, rencana yang ia yakini akan membuat Fikri tersenyum di alam sana. Langkah pertamanya adalah membeli sebuah ruko 3 lantai di kawasan bisnis yang sedang berkembang. Lokasinya strategis, di jalan utama, namun tepat di seberang sebuah pasar tradisional yang ramai. Ruko itu akan ia jadikan restoran pertamanya, sekaligus dapur pusat yang jauh lebih besar dan profesional. Sore itu, Clara berdiri di depan ruko barunya yang masih kosong. Debu konstruksi ringan masih tercium. Ia bersama kontraktornya, Pak Budi, sedang serius membahas cetak biru untuk renovasi. Clara terlihat sangat berbeda dari setahun yang lalu. Ia mengenakan blus sederhana namun rapi, jilbabnya terpasang anggun. Wajahnya memancarkan aura kepercayaan diri dan ketegasan. Jadi, Pak B. Budi, kata Clara, menunjuk cetak biru itu, saya mau area dapur di lantai 1 ini terbuka. Saya ingin pelanggan melihat bagaimana kami menjaga kebersihan. Dan ventilasi harus jadi prioritas utama. Siap, Bu Clara. Konsepnya bagus, jawab Pak Budi, mengangguk hormat. Saat mereka sedang asyik berdiskusi, sebuah keributan dari seberang jalan, dari arah pasar, mengalihkan perhatian mereka. Awalnya hanya teriakan-teriakan kecil, namun lama-kelamaan semakin keras dan kasar. Clara secara alami mengangkat pandangannya. Pasar sore itu sedang ramai-ramainya. Di tengah kerumunan itu, Clara melihat pemandangan yang membuatnya terdiam. Di trotoar yang kotor dan becek, seorang wanita tua dengan pakaian lusuh duduk bersimpuh. Tatapannya kosong, tangannya menengadah ke setiap orang yang lewat, bibirnya komat-kamit memohon belas kasihan. Wajahnya kotor dan rambutnya acak-acakan. Clara harus memicingkan matanya untuk bisa percaya. Itu Ibu Weti. Mantan ibu mertuanya yang dulu angkuh, kini duduk di trotoar sebagai pengemis. Jantung Clara berdebar pelan, bukan karena benci, tapi karena terkejut melihat betapa drastisnya takdir bisa membalikan keadaan. Belum hilang rasa terkejutnya, keributan utama meledak hanya beberapa meter dari tempat Ibu Weti duduk. Seorang perempuan kurus berteriak histeris. Ia ditarik dan didorong oleh 2 pria berbadan besar dan berwajah keras. Bayar utangmu, Renita. Sudah 3 bulan kamu menghilang, teriak salah satu pria itu. Ia menjambak rambut perempuan itu, memperlihatkan wajahnya yang penuh ketakutan dan amarah. Itu Renita. Clara terpaku di tempatnya. Renita yang dulu cantik dan terobsesi dengan penampilannya, kini terlihat mengerikan. Ia kurus kering, matanya cekung, pakaiannya compang-camping. Ia tidak lagi terlihat seperti sosialita, ia terlihat seperti orang yang sudah lama terjerat masalah. Lepaskan aku. Aku tidak punya uang, jerit Renita, mencoba melepaskan diri. Tidak punya uang tapi gayamu selangit. Pinjam uang ke kami bilangnya untuk modal usaha, tapi kamu pakai untuk sewa apartemen harian dan beli narkoba. Bentak pria kedua, yang rupanya adalah rentenir. Dasar tidak tahu diri. Kamu pikir kami ini yayasan sosial? Pria itu mendorong Renita dengan kasar. Renita tersungkur, jatuh ke genangan air kotor di pinggir jalan, tepat di dekat tempat ibunya mengemis. Ibu Weti hanya menatap putrinya dengan pandangan kosong, seolah tidak lagi mengenali anaknya sendiri, terlalu tenggelam dalam dunianya yang sudah hancur.
Aku akan buat perhitungan denganmu, raung Renita, mencoba bangkit. Matanya yang liar menyapu ke sekeliling, mencari pertolongan. Dan saat itulah, tatapannya terkunci. Dari seberang jalan, di dalam genangan air kotor, mata Renita bertemu langsung dengan mata Clara. Clara berdiri tegak di depan ruko barunya yang megah. Ia bersih, ia tenang, ia sukses, ia memegang cetak biru masa depannya. Renita, sebaliknya, terbaring di selokan, kotor, hancur, dan terjebak dalam utang masa lalunya. Kontras itu begitu tajam, begitu brutal. Wajah Renita berubah. Ketakutan di matanya berganti menjadi kebencian murni yang meledak-ledak. Ia seolah lupa pada rentenir yang menjambaknya. Ia menunjuk Clara dengan jari gemetar. Itu dia, pekik Renita, suaranya melengking menembus keriuhan pasar. Perempuan itu. Ini semua salahmu. Ini semua karenamu. Jalang. Kembalikan uangku. Kembalikan hidupku. Renita mencoba bangkit, hendak berlari menyeberang jalan untuk menyerang Clara. Tapi rentenir itu menarik rambutnya ke belakang. Mau kemana kamu? Bayar dulu utangmu. Teriakan Renita sia-sia. Suaranya hilang ditelan deru mesin kendaraan dan teriakan pedagang pasar. Tidak ada yang peduli. Baginya, Clara yang berdiri di seberang jalan tampak seperti fata morgana kesuksesan yang mengejeknya. Clara menatap pemandangan itu tanpa ekspresi. Tidak ada senyum kemenangan. Tidak ada rasa kasihan. Tidak ada kemarahan. Hanya hama. Ia sudah selesai dengan mereka. Bab dalam hidupnya yang melibatkan mereka sudah ia tutup rapat-rapat. Pak Budi di sebelahnya berdeham, merasa tidak nyaman. Bu Clara, ada orang gila di seberang. Clara menarik napas panjang. Ia mengalihkan pandangannya dari Renita yang sedang diseret oleh rentenir. Ia tidak lagi menoleh ke belakang. Ia kembali menatap cetak biru di tangannya. Anda benar, Pak, kata Clara, suaranya tenang dan tegas. Abaikan saja. Mari kita lanjutkan. Saya rasa, untuk area musola di lantai 2, kita perlu pastikan arah kiblatnya akurat. Tolong diurus ya, Pak. Clara kembali fokus pada cetak biru restorannya. Di seberang jalan, teriakan Renita perlahan menghilang, diseret paksa masuk ke dalam gang sempit oleh para penagih utang. Ibu Weti masih di sana, menengadahkan tangan, tidak menyadari drama yang baru saja terjadi pada putrinya. Karma telah menjalankan tugasnya dengan tuntas. 6 bulan berlalu. Restoran, Clara S Kitchen, yang baru telah resmi dibuka. Bangunannya megah namun bersahaja. Desain interiornya modern, hangat, dan mengundang siapa saja untuk masuk. Di lantai 1, konsep dapur terbuka menjadi daya tarik utama. Lantai 2 menjadi ruang makan yang lebih privat. Dan lantai 3 adalah sesuatu yang Clara siapkan secara khusus. Pagi itu, Clara tidak berada di restoran. Ia berada di sebuah pemakaman yang terawat rapi. Ia berjongkok di samping sebuah nisan sederhana namun bersih bertuliskan nama Fikri. Ia baru saja selesai membersihkan nisan itu dan meletakkan seikat bunga sedap malam kesukaan suaminya. Assalamualaikum, Mas Fikri, bisik Clara, tangannya mengelus batu nisan itu. Aku datang. Maaf baru sempat mampir lagi. Restorannya sudah buka. Alhamdulillah, ramai sekali, Mas. Ia tersenyum, senyum tulus yang kini menjadi ciri khasnya. Mas tahu? Aku akhirnya paham. Amanahmu yang 20 miliar itu, aku tahu sekarang untuk apa. Clara tidak menggunakan uang asuransi itu untuk dirinya sendiri. Uang 5,7 miliar yang Fikri siapkan di awal sudah lebih dari cukup untuk modal usaha dan membeli ruko. Kekayaan pribadinya sudah ia dapatkan dari hasil kerja kerasnya sendiri. Uang 20 miliar itu, ia putar untuk tujuan yang berbeda. Aku sudah menjalankan amanahmu, Mas, lanjutnya, seolah Fikri duduk di sebelahnya. Uang itu bukan warisan untukku. Itu warisan darimu untuk mereka yang bernasib sama sepertiku. Ternyata, lantai 3 ruko, Clara S Kitchen, bukanlah ruang VIP atau kantor mewah. Lantai 3 itu ia ubah menjadi sebuah balai pertemuan sekaligus kantor pusat sebuah yayasan. Yayasan yang ia dirikan dengan uang asuransi Fikri. Namanya, Yayasan Pelita Fikri. Misi yayasan itu sangat spesifik, memberikan dukungan finansial, pendampingan psikologis, dan pelatihan keterampilan untuk para perempuan yang harus merelakan karir dan hidup mereka untuk merawat anggota keluarga yang sakit menahun. Clara tahu betul betapa beratnya berada di posisi itu. Lelah secara fisik, terkuras secara mental, dan sendirian. Clara tidak ingin ada perempuan lain yang merasakan kepedihan yang ia rasakan tanpa ada yang membantu. Adegan beralih ke lantai 3,
Clara S. Kitchen. Siang itu, ruangan yang nyaman dan terang itu dipenuhi belasan perempuan dari berbagai usia. Wajah mereka tampak lelah, namun ada binar harapan di mata mereka. Mereka adalah angkatan pertama penerima manfaat, Yayasan Pelita Fikri. Clara berdiri di depan mereka, bukan sebagai direktur, tapi sebagai teman. "Saya tahu," kata Clara kepada mereka, suaranya lembut namun penuh kekuatan. "Saya tahu rasanya terjaga sepanjang malam, mendengarkan napas orang yang kita cintai, sambil bertanya-tanya kapan giliran kita untuk istirahat. Saya tahu rasanya tersenyum di depan mereka, sementara di dalam hati kita menangis." Beberapa perempuan mulai terisak pelan. Mereka merasa dimengerti. "Di sini," lanjut Clara, "kalian tidak sendirian. Yayasan ini tidak hanya akan memberi kalian bantuan bulanan, agar dapur kalian tetap mengepul. Kami akan mengirimkan perawat pengganti 1 hari dalam seminggu, agar kalian bisa me time. Kalian bisa tidur, ke salon, atau sekadar jalan-jalan di taman. Kami juga akan memberi kalian pelatihan bisnis online, menjahit, atau memasak, seperti saya." Clara tersenyum. "Kalian adalah perawat. Tapi kalian juga adalah perempuan. Kalian berhak untuk punya mimpi. Kalian berhak untuk bahagia." Di akhir sesi, para perempuan itu mengerubungi Clara. Mereka memeluknya, mengucapkan terima kasih, mendoakannya. Inilah warisan Fikri yang sesungguhnya. Bukan utang yang menjebak. Bukan juga uang tunai yang melimpah. Warisan Fikri adalah kekuatan yang ia tanamkan dalam diri Clara. Kekuatan untuk mengubah penderitaan menjadi welas asih, mengubah rasa sakit menjadi sebuah pelayanan. Saat Clara sedang berbincang akrab, seorang asistennya mendekat. "Bu Clara, maaf. Ada surat datang dari kantor pengacara. Sepertinya dari firma hukum yang menangani utang Ibu Renita. Mereka melacak alamat Ibu dari akta pendirian yayasan. Mereka meminta Ibu untuk, melunasi sisa utang mereka atas nama keluarga." Clara melirik surat di tangan asistennya. Ia bahkan tidak perlu membukanya. "Biar saya yang urus," kata seorang pria yang sejak tadi berdiri diam di sudut ruangan. Pak Adnan, sang pengacara. Ia kini menjadi penasihat hukum tetap untuk Yayasan Clara. "Ini urusan saya, Bu Clara. Ini pelecehan. Anda tidak punya kewajiban hukum apapun." Clara mengangguk. "Terima kasih, Pak." Ia tidak lagi memikirkan surat itu. Ia tidak lagi memikirkan Renita atau Ibu Weti. Nasib mereka sudah tidak diketahui, terhapus dari hidup Clara, hilang ditelan karma yang mereka ciptakan sendiri. Adegan terakhir adalah Clara yang berdiri di balkon lantai 3 restorannya. Ia menatap matahari terbenam. Ia tidak lagi sendirian. Di belakangnya, di dalam ruangan, terdengar gelak tawa para perempuan yang mulai menemukan harapan baru. Clara menutup matanya, merasakan angin sepau-sepau menerpa wajahnya. Ia telah mengubah penderitaannya menjadi kekuatan. Ia telah menemukan warisan yang sebenarnya. Ia akhirnya damai.